Baik, kita lanjutkan lagi ya. Nah, ini untuk departemen kedua. Nah, seperti biasa ya, sama pengerjaannya dengan departemen pertama tadi ya. Yang pertama kita lakukan adalah untuk langkah pertamanya tadi memasukkan ini ya data produksi atau schedule produksinya yang ada di departemen B atau di departemen 2, yaitu berarti yang ini ya. Semuanya ini dimasukkan ke dalam di sini ya di departemen 2 di dalam laporan biaya produksinya ya. Kemudian langkah yang kedua adalah di sini menghitung unit ekivalen ya. Unit ekivalennya berarti tadi rumusnya sama ya. Barang selesai ditambah BDP akhir dikali tingkat penyelesaian dikurangi BDP awal dikali tingkat penyelesaian ya, karena ini metodenya FIFO. Jadi harus dikurangi dulu BDP awalnya ya, atau BDP awalnya harus dikeluarkan. Oke. Nah, di sini untuk menghitung tadi ya ekivalen untuk BB dan konversi kita masukkan ke dalam rumusnya. Barang selesainya di departemen 2 itu ada 120 unit. Coba kita cek dulu ya. Ini ya 120 unit, BDP akhirnya 40 unit dengan tingkat penyelesaian 100% untuk BB dan 70% untuk konversi ya. Kita lihat di sini. Nah, di sini BDP akhirnya 40 unit. Kemudian tingkat penyelesaiannya 100% untuk BB dan 40% untuk konversi ya. Nah, kemudian untuk BDP awalnya 100% untuk BB dan 30% untuk konversi. Nah, coba kita lihat di soal ya. Untuk tingkat penyelesaian konversi itu 30%. Konversi BDP akhir. Nah, ini mohon maaf ada kesalahannya, ada kekeliruan. Ini harusnya bukan 70%, harusnya 30% ya. Oke. Nah, di sini silakan hitung ya di rumah apakah benar hasilnya 127 unit ya. Nah, inilah unit ekivalen untuk bahan baku 130 unit dan untuk konversi 127 unit ya. Nah, kemudian langkah yang selanjutnya adalah menghitung biaya yang dibebankan ya. Sama tadi seperti di departemen 1 ya. Kita masukkan dulu harga pokok BDP awalnya 1.700.000, ini diperoleh dari soal ya. Nah, di sini ya, harga pokok BDP awal departemen B sebesar 1.700.000 ya. Kemudian untuk harga pokok bulan ini juga sama ya. Ini semuanya kita lihat di soal ya. Kita lihat di soal. Nah, ini dimasukkan semuanya di departemen B ya. Dari BB, BTK dan BOP itu semuanya dimasukkan. Nah, tetapi kalian harus ingat bahwa di departemen B atau departemen 2 itu untuk harga pokok bahan bakunya ada tambahan tadi yang ditransfer dari departemen 1 yang telah selesai ya. Nah, coba kita lihat di sini untuk BB 3850 ya. 3850 ini ditambahkan dengan tadi yang di harga pokok barang selesai ya. Yang ditransfer ke departemen 2 ini yang dari perhitungan departemen 1 ya, sebesar 24.750. Oke. Nah, di sini ditambahkan ya harga pokok barang selesai pada departemen 1 ditambah BB di departemen 2 ya, dibagi unit ekivalen. Nah, itulah ya untuk mengisi harga pokok bulan ini ya di bahan baku di departemen 2, yaitu dengan menjumlahkan tadi ya yang selesai di departemen 1 yang ditransfer ke departemen 2 yaitu sebesar harga pokoknya 24.750.000 ditambah harga pokok yang bulan ini yang 3850 ini yang ada di soal ya. Kemudian hasil dari penjumlahan ini dibagi unit ekivalen untuk yang BB. Berarti yang BB tadi berapa? 130 unit ya. Silakan dihitung kembali ya. Nah, ini menghasilkan nilai untuk biaya bahannya adalah sebesar Rp28.600.000 ya. Untuk biaya per unitnya seperti biasa yaitu total jumlah
total atau jumlah bulan ini, harga pokok bulan ini yaitu sebesar 28.600 dibagi dengan unit ekivalen yaitu sebesar 130 unit ya. Nah, ini menghasilkan 220.000 rupiah per unitnya untuk BB. Kemudian untuk BTK ini tinggal nyalin ya dari soal ya. Nah, yang ini ya, 13.970 untuk BTK dan untuk BOP 2540 ya. Nah, ini tinggal nyalin lagi ya. Sehingga di sini total biaya untuk bulan ini adalah 45.110.000 ditambah dengan HP BDP awal ya yang 1.700.000. Jadi 1.700.000 ditambah 45.110 ini menghasilkan 46.810.000. Ini untuk jumlah yang dibebankannya ya. Nah, kemudian untuk jumlah atau total biaya per unit adalah sebesar 350. Oke, selanjutnya kita menghitung langkah terakhir ya. Kita menghitung harga pokok produksinya. Baik menghitung untuk harga pokok untuk produk jadi dan juga harga pokok untuk BDP akhir atau barang dalam proses akhir ya. Nah, di sini seperti biasa kita cantumkan dulu harga pokok BDP awalnya ya sebesar 1.700.000. Ini bisa kita lihat di sini ya di menghitung biaya yang dibebankan ataupun di soal ya 1.700.000 yang ini yang harga pokok BDP awal ya di departemen baik atau departemen 2 sebesar 1.700.000. Oke. Kemudian untuk biaya konversi kita hitung biaya konversinya ya yaitu rumusnya BDP awal dikali sisa tingkat penyelesaian ya dikali biaya konversi ya untuk biaya konversi yang ini ya. Oke, berarti BDP awalnya tadi kita lihat ya 30 unit BDP awal yang ada di departemen 2 ya. Yang ini ya. BDP awal 30 unit dikali sisa tingkat penyelesaian ya. Sisa tingkat penyelesaian karena di sini konversinya 30% ya, tingkat penyelesaiannya berarti sisanya adalah sebesar 70% ya. Nah, kemudian dikali lagi dengan biaya konversi ya. Biaya konversi per unit ini ya. Nah, biaya konversi per unit yaitu 110 ditambah 20 ya. Jadi 130.000 ya. Nah, di sini berarti 30 unit dikali 70% berapa ya? Dikali lagi dengan 130.000 rupiah ya. Di sini menghasilkan 2.730.000 rupiah untuk biaya konversi ya. Nah, yang ketiga kita hitung lagi harga pokok barang selesai ya. Di sini untuk harga pokok barang selesainya rumusnya barang selesai dikurangi BDP awal dikali jumlah biaya per unit ya. Nah, di sini untuk barang selesai tadi ada 120 unit ya. Dikurangi BDP awalnya yaitu sebesar 30 unit dikali jumlah biaya per unitnya. Jumlah biaya per unit yang ini 350.000 rupiah ya, sehingga menghasilkan harga pokok barang yang selesai ya atau yang jadi sebesar 31.500.000 rupiah. Nah, ini semuanya ditambahkan ya antara harga pokok BDP awal, biaya konversi dan juga harga pokok barang selesai ditambahkan semuanya menghasilkan 35.930.000 rupiah ya. Nah, inilah harga pokok barang selesai yang ditransfer ke gudang ya karena di sini ada dua departemen tadi departemen 1 dan departemen 2 ketika beres atau selesai di departemen 1 itu ditransfer ke departemen 2 dan setelah departemen 2 selesai itu ditransfer ke gudang ya menjadi persediaan. Nah, kemudian di sini kita hitung untuk harga pokok BDP akhirnya ya seperti tadi sama seperti yang di departemen 1 rumusnya seperti ini dan ini menghasilkan totalnya 10.880.000 rupiah ya. Nah, ini silakan ditambahkan antara harga pokok barang yang selesai atau yang jadi ditambah dengan harga pokok BDP akhir sehingga menghasilkan total atau jumlah biaya yang diperhitungkan sebesar 46.810.000 rupiah. Nah, ini harus sama dengan ini ya. 46810. Ini juga sama 46810 ya. Berarti ini perhitungannya sudah benar ya. Sudah sama di sini ya.
sudah balance antara yang jumlah yang dibebankan dengan jumlah yang diperhitungkan. Nah, mungkin itulah pembahasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.